Apakah Charles Darwin pernah mengatakan bahwa manusia berasal dari kera? Berbagai pandangan keliru tentang teori evolusi. Halo semua, apa sih yang terlintas di pikiran kalian kalau ada pembahasan tentang teori evolusi? Wah, biasanya materi teori evolusi ini seringkali jadi topik yang begitu kontroversial. Satu topik dalam pelajaran biologi ini jadi hal yang begitu sensitif sekali untuk dibahas, baik di sekolah maupun dalam pembicaraan umum sehari-hari. Padahal, terlepas dari perdebatan kontroversial terkait teori evolusi ini, penerapan dan aplikasi dari teori evolusi ini telah menjadi landasan para ilmuwan selama berpuluh-puluh tahun terakhir untuk implementasi teknologi dan ilmu pengetahuan dalam bidang riset medis, rekayasa genetika, bahkan computer science. Sebelum lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe, harus subscribe. Aku hitung 1, 2, 3, harus wajib subscribe. Pemaksaan. Dan kalau teman-teman juga mau donasi, linknya ada di deskripsi ya. Lanjut di Ceria, cerita misteri Widya. Ayo, ada yang nyadar nggak sih bahwa setiap riset pengobatan dalam pembuatan obat, vaksin, dan serum menggunakan dasar teori evolusi? Ada yang tahu nggak bahwa banyak teknologi pertanian seperti perancangan bibit unggul adalah aplikasi dari teori evolusi yang kita nikmati? Loh, bukannya teori evolusi itu salah ya? Bukannya teori evolusi itu pandangan Charles Darwin bahwa manusia berasal dari kera? Sangat disayangkan pengertian teori evolusi menjadi sangat dipersempit menjadi sebatas teori Charles Darwin yang mengatakan bahwa manusia berasal dari kera. Entah bagaimana teori evolusi ini selalu dikait-kaitkan dengan sosok Charles Darwin yang seolah-olah mengatakan bahwa asal-usul manusia itu dari monyet atau kera. Padahal, dari sejarahnya, perumusan teori evolusi sendiri tidak pernah ada pernyataan seperti itu. Charles Darwin sendiri juga tidak pernah menyatakan hal itu. Kesalahpahaman tentang teori evolusi ini semakin diperparah dengan penjelasan yang keliru dari buku cetak pelajaran sekolah. Berdasarkan buku cetak pelajaran sekolah tingkat SMA pada umumnya, penjelasan tentang teori evolusi ini sangatlah singkat. Bahkan ada beberapa yang tidak dijelaskan sama sekali. Kalaupun dijelaskan, materi yang dibahas cuma soal perbandingan panjang leher jerapah versi Jean Bell Lamarck dengan versi Charles Darwin. Sayangnya untuk topik-topik yang erat kaitannya dengan evolusi seperti diversifikasi spesies, struktur kromosom, konsep hereditas, mutasi genetik, seleksi alam, dan lain-lain seringkali tidak disangkut pautkan dengan evolusi. Padahal justru topik-topik itu sangat relevan yang menjadi landasan kuat teori evolusi. Mirisnya lagi, banyak sekali konten-konten di internet yang menjelaskan teori evolusi dengan mengada-ngada, terutama konten yang berbahasa Indonesia. Berkali-kali pembahasan tentang teori evolusi selalu diidentikan dengan pandangan bahwa asal-usul manusia dari kera. Padahal, sekali lagi, teori evolusi tidak pernah bilang seperti itu. Hal-hal yang berkaitan erat dengan teori evolusi yang benar seperti mutasi genetik, konsep seleksi alam, atau apa bedanya spesies, genus, order, superfamily, atau suborder, dan lain-lain malah tidak dibahas sama sekali. Mungkin banyak juga yang bertanya, gini, Widya, menurut teori evolusi, Darwin itu kan dahulu kala manusia berasal dari kera. Tapi kok sampai sekarang sudah ada manusia? Kera juga masih ada dan gak musnah. Berdasarkan teori Darwin mengatakan kalau nenek moyang manusia adalah kera. Lalu pertanyaannya, jika pada zaman dahulu kera itu berevolusi, jadi manusia seperti yang dikatakan oleh Darwin. Lalu kenapa kera yang di zaman sekarang juga tidak berevolusi menjadi manusia? Benar gak? Benar kan? Munculnya banyak pernyataan semacam ini di kalangan pelajar adalah cerminan bahwa pemahaman konsep evolusi biologi yang diajarkan sekolah-sekolah sangatlah sempit. Mungkin banyak di antara kalian yang penasaran bagaimana aku, Widya, menjawab pertanyaan kalian. Sejujurnya memang agak ribet untuk menjawab pertanyaan kalian. Kenapa ribet? Karena sebetulnya pertanyaannya sendiri sudah salah. Mari kita bedah satu persatu kesalahan dari pertanyaan kalian. Teman-teman yang bertanya berasumsi bahwa teori evolusi itu prosesnya seperti ilustrasi ini.
Padahal gambar di atas adalah ilustrasi yang keliru dalam menggambarkan teori evolusi. Tentu ilustrasi dari teori evolusi yang benar kayak gimana sih gitu. Nih, kayak gini nih, seharusnya ilustrasi yang lebih tepat. Lanjut, kesalahan selanjutnya adalah kera itu tidak bisa berevolusi. Wah, kenapa nggak bisa gitu kan? Karena yang berevolusi itu spesies, sedangkan kera itu bukan spesies, cok. Itu adalah superfamilia Homidae dari order Primata. Contoh spesies dari kera itu gorila, orang utan, simpase, bonobo. Ngomong-ngomong soal kera, jangan dipukul rata bahwa semua binatang yang gelantungan di pohon itu kera ya. Misalnya monyet, yang biasa dipakai atrasi topeng monyet. Monyet itu nama latin spesiesnya adalah Macaca fascicularis, dan monyet itu tidak termasuk dalam golongan kera. Lain lagi dengan lemur yang ada di film Madagaskar. Lemur itu juga bukan kera. Jadi dalam taksonomi biologi, order Primata itu dibagi menjadi suborder atau superfamili Hominidae atau kera. Simiformes, monyet. Lemuridae, lemur. Jadi monyet itu bukan kera, lemur bukan monyet, kera ya kera. Monyet ya monyet, lemur ya lemur, jangan dicampur-campur ya, tolong. Sekarang kalian ngertikan kenapa kalian bingung gitu ngejawab pertanyaan di atas. Pertama, karena pertanyaannya sendiri aja udah salah. Kedua, pihak yang bertanya belum memiliki pengetahuan dasar biologi. Makanya kalau belajar biologi itu di sekolah dulu jangan tidur. Jadi banyak asumsi dalam pernyataan tersebut yang pada dasarnya udah salah, tapi nggak apa-apa. Namanya juga proses belajar pasti diawali dengan salah. Kalau misalnya nggak salah, ya udah jadi dosen aja ya kan. Jadi kalau balik lagi ke pertanyaannya, apakah manusia berasal dari kera? Pastikan bahwa proses menjawabnya itu harus didasari pemahaman tentang taksonomi dulu. Karena bisa jadi yang dipikirkan tentang kera di pemikiran orang awam itu berbeda-beda. Bisa jadi orang-orang yang berpikir kera itu sama dengan monyet, padahal bukan. Bisa juga orang yang berpikir lemur itu sama dengan kera dan monyet, padahal bukan. Nah, sekarang dengan sedikit pemahaman definisi dari kera, pertanyaannya, apakah kera berevolusi menjadi manusia? Sebentar ya, aku minum dulu. Aku haus, cok, bahasnya. Oke, pertanyaannya, apakah kera berevolusi menjadi manusia? Itu sendiri sudah salah ya, karena yang bisa berevolusi itu spesies. Sekali lagi aku yang ulangin, karena yang bisa berevolusi itu spesies. Sementara kera itu bukan nama spesies. Teori evolusi tidak pernah menyatakan bahwa kera berevolusi menjadi manusia. Apakah manusia berasal dari spesies yang termasuk dengan golongan kera? Seperti gorila, simpase, orangutan, bonobo. Lagi dan lagi, teori evolusi maupun Charles Darwin sendiri tidak pernah memberi statement seperti itu. Apakah Charles Darwin pernah mengatakan bahwa manusia berasal dari kera? Tidak pernah. Charles Darwin dan teori evolusi tidak pernah menyatakan bahwa manusia berasal dari orangutan, simpanse, bonobo, dan gorila. Faktanya, memang manusia bukan berasal dari gorila, simpanse, orangutan, atau bonobo. Lah, terus yang benar yang mana sih gitu kan? Sangat disayangkan penjelasan konsep yang dibahas dalam buku pegangan sekolah seringkali jadinya malah ngelantur gitu. Penjelasan teori evolusi hanya berhenti pada perbandingan leher jerapah si Lamarck dan Darwin. Udah puluhan tahun kurikulum di Indonesia silih berganti penjelasan teori evolusi di buku textbook leher jerapah lagi. Penjelasan yang sangat sempit untuk penerapan sebuah teori yang sangat luas hingga menjadi fondasi disiplin ilmu biologi modern. Nah, terus gimana caranya untuk memahami konsep evolusi yang benar? Untuk memahami teori evolusi secara menurut, ada beberapa konsep dulu yang harus dipahami. Asal-usul manusia memang selalu menjadi perdebatan jika dilihat dari sudut pandang agama. Manusia pertama adalah Nabi Adam alaihissalam dengan bentuk yang sempurna dan memiliki akal serta nafsu. Namun, menurut sudut pandang sains, manusia pertama adalah manusia purba dengan bentuk yang tidak sempurna. Manusia purba sendiri dibagi menjadi beberapa jenis. Pendapat tentang asal-usul manusia memang sangat beragam. Bahkan, ada sebuah teori yang mengatakan bahwa manusia berasal dari kera atau monyet yang telah berevolusi. Teori tersebut sering dikenal sebagai teori Darwin. Apa yang terbayang di benakmu ketika nama Charles Darwin disebut? Apakah soal teori manusia berasal dari kera?
Hati-hati, jangan terjebak buku On the Origin of Species yang terbit pada tahun 1859. Fokus membahas hewan dan tumbuhan Darwin, membahas teori evolusi sebagai hasil dari seleksi alam dan prinsip yang kuat untuk bertahan hidup. Di buku itu, Darwin tidak mengatakan manusia berasal dari kera. Garis bawahi, Darwin tidak mengatakan manusia berasal dari kera. Narasi manusia berasal dari kera awalnya adalah karikatur satir di Inggris untuk menyindir Darwin, guys. Karikatur bergambar Darwin berbadan kera adalah buatan majalah satir The Hornet. Karikatur buatan tahun 1871 ini sukses membuat orang sedunia percaya kalau Darwin mengatakan manusia berasal dari kera. Karikatur itu untuk menyindir buku Darwin yang kedua, yaitu The Descent of Man yang terbit di awal tahun 1871. Buku ini sekarang tersedia dalam bentuk e-book yang bebas dibaca, salah satunya di Gutenberg.org. Dalam buku itu, Darwin membahas teori tentang tempat lahir dan kepurbakalaan manusia. Dia berteori bahwa nenek moyang manusia kemungkinan berasal dari Afrika, karena nenek moyang gorila dan simpanse juga dari Afrika. Begini isi bukunya setelah aku terjemahin, guys. Di setiap wilayah besar di dunia, mamalia yang hidup berkerabat dekat dengan spesies yang telah punah di wilayah yang sama. Oleh karena itu, kemungkinan besar Afrika dulunya dihuni oleh kera-kera punah yang berkerabat dengan gorila dan simpanse. Dan karena kedua spesies ini kini merupakan sekutu terdekat manusia, besar kemungkinan nenek moyang kita hidup di benua Afrika dibandingkan di tempat-tempat lain, kata Darwin. Tak ada kata-kata Darwin yang menyebutkan manusia berasal dari kera. Ia hanya menyebut baik kera maupun manusia masing-masing kemungkinan punya nenek moyang di Afrika. Akan tetapi karikatur yang dibuat The Hornet malah membuat Darwin menjadi sosok yang banyak disalahpahami di dunia. Ya, kadang kan memang beberapa orang yang membumbui hingga pemahaman itu jadi berubah gitu. Dalam ajaran Islam dan Kristiani, Nabi Adam diyakini sebagai manusia pertama di bumi. Lantas bagaimana dengan manusia purba? Mungkinkah Nabi Adam adalah manusia purba? Nabi Adam dalam penjelasan di Al-Quran bisa disimpulkan bahwa dirinya secara anatomi, fisiologi, dan morfologi sudah berfungsi sempurna sehingga definisi manusia sesuai Al-Quran adalah makhluk yang sudah sempurna. Inilah yang tidak terjadi pada manusia purba di periode Paleotikum. Pada periode Paleotikum, manusia purba masih pemburu dan meramu. Namun jutaan tahun kemudian, pada masa Neolitikum, sudah ada pertanian, peternakan, dan pengembangan bangunan batu. Inilah periode Homo sapiens. Ini kemarin udah aku bahas ya guys di konten ceria kemarin. Jika memakai definisi Al-Quran, manusia pertama sesuai dengan Homo sapiens dengan segala ciri-cirinya untuk periode sebelumnya, menurut aku masuk ke kategori makhluk yang belum masuk ke kategori manusia, guys. Manusia purba dan Nabi Adam adalah dua hal yang berbeda. Secara definitif, manusia purba belum bisa dikatakan sebagai seorang manusia dengan segala macam atribut yang melekat padanya. Manusia purba yang paling mendekati manusia itu sependek yang saya tahu tuh Homo sapiens. Tolong koreksi bila ada yang lebih benar ya. Namanya manusia pasti ada kesalahan. Itu asumsi para ahli bahwa tingkatan manusia purba yang paling mendekati manusia itu. Jadi belum menjadi manusia sepenuhnya. Yang paling cerdas dan paling muda dari semua jenis manusia purba yang sudah diketahui. Kita bisa mengetahui mengenai mereka atas penemuan fosil-fosil dengan estimasi kapan mereka hidup berdasarkan dari temuan tersebut. Estimasi dan masih belum pasti keberadaan perkiraan tersebut. Bisa benar, bisa tidak. Nah, sedangkan Nabi Adam dianggap sebagai manusia pertama di semua agama. Sedangkan Nabi Adam dianggap sebagai manusia pertama di semua agama samawi. Memang anggapan ini masih berada di tataran keyakinan dan belum sampai pada kebenaran secara ilmiah. Karena untuk membuktikan secara ilmiah pun saat ini manusia belum mampu. Apabila ke depan pengetahuan manusia semakin berkembang, tidak menutup kemungkinan akan ada yang bisa membuktikan secara ilmiah mengenai klaim Nabi Adam sebagai orang pertama di bumi. Jadi, menurut aku bisa disimpulkan bahwa Nabi Adam dan manusia purba dua hal yang tidak bisa disandingkan untuk menentukan siapa yang lebih dulu di bumi. Jadi, menurut aku bisa disimpulkan bahwa Nabi Adam dan manusia purba dua hal yang tidak bisa disandingkan untuk menentukan siapa yang lebih dulu di bumi.
Oke, segitu aja video dari aku. Semoga kalian bisa memahami tentang teori evolusi ini, dan jangan lupa terus pantau, terus tonton konten-konten aku selanjutnya. Mungkin aku akan membahas cerita yang lebih seru. Oke, terus reminder jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Aku butuh koreksi kalian, atau aku butuh pendapat kalian mau cerita apa lagi selanjutnya. Oke, dadah, see you.